Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih Soliha kelas 2 hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pengamalan sila yang ada di Pancasila. Kalau kemarin kita belajarnya adalah sila 1, 2, dan 3, kali ini kita akan belajar sila ke berapa ya? Ya, sila keempat dan sila kelima Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran apapun, ilmu apapun yang ada di dunia ini itu selalu dilibatkan dengan Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ada di dalam surat Al-Hujurat. Nah, berlaku adil itu sesuai dengan sila ke-5 Pancasila ya, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini menceritakan simbol sila keempat dan kelima Pancasila yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengamalan menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila. Masih ingat bunyi sila keempat? Yuk kita sama-sama membaca bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya adalah kepala banteng, bukan banteng ya, tapi kepala banteng. Selanjutnya sila kelima, bagaimanakah bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama kan seperti kata-kata adil seperti yang ada pada surat Al-Hujurat yang tadi kita baca. Nah, Pancasila itu penyusunan Pancasila itu mengambil dari ilmu yang ada di Al-Quran ya, bersikap adil. Lambangnya adalah padi dan kapas. Padi yang berwarna kuning dan kapasnya adalah yang berwarna putih dan hijau. Kata kunci pengamalan Pancasila adalah yang pertama, sila keempat, kata kuncinya biar kamu mudah ingat, Pancasila sila keempat yang kata kuncinya musyawarah. Musyawarah itu menentukan pendapat bersama-sama, secara bersama-sama atau diskusi bersama-sama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dan menghargai pendapat. Terus sila kelima, kata kuncinya adalah sikap adil. Adil itu tidak membeda-bedakan. Pengamalan sila keempat dan kelima di rumah. Contoh. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Ini ada sebuah cerita. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, ini ada contoh sebuah dialog. Ada ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Mereka adalah satu keluarga. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara menjawab, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Kemudian ibu menjawab, wah, ada dua pendapat nih. Mana nih yang kita pilih? Kemudian Udin menjawab lagi, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Dengan menggerutu. Ayah menjawab lagi, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul, kata ayah. Ada yang mau mengajukan usul? Kemudian Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kemudian Udin menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin. Kemudian ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala yang dingin.
Ayah menjawab, kalian memang anak-anak ayah yang hebat. Nah, di sini ada kata-kata kepala dingin. Itu adalah salah satu contoh ungkapan ya. Kira-kira kepala dingin itu apa sih? Apakah kepalanya dingin? Apakah ada es batunya kepalanya? Enggak ya, kepala dingin itu jika memutuskan sesuatu itu tidak terburu-buru, tidak dengan marah, tapi slow atau santuy bahasa kerennya ya. Biasanya kalian santuy. Nah, itu kepala dingin. Kemudian, musyawarah menentukan tujuan wisata dan saling menghargai pendapat termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah menentukan tujuan wisata termasuk pengamalan sila keempat. Ayah bersikap adil dengan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan wisata. Tujuan wisata termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, pengamalan sila keempat dan kelima dengan teman bermain. Nah, ini ada teman bermain. Bu Sarah yakin kalian semuanya rindu dengan suasana kelas ya. Ada di halaman 90 di buku kalian atau halaman 89, karena tadi ada yang bilang halamannya berbeda. Bu Sarah bacakan ya. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat ya. Kemudian, ketua kelas memimpin pembagian tugas dengan adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada beberapa 5 gambar yang harus kalian pilih. Manakah contoh sikap yang termasuk dalam sila keempat dan sila kelima? Siap, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, ada orang sedang melakukan rapat dan pemilihan ketua RT mungkin itu. Kenapa kok termasuk sila kelima? Keempat, karena itu melakukan musyawarah bersama mencapai keputusan. Kemudian yang kedua, ini juga sama ya, karena sedang melakukan diskusi, menentukan rapat dan menentukan hasil rapatnya, itu termasuk juga pengamalan sila keempat. Nah, ini kenapa kok masuk ke Padi dan Kapas? Ada yang tahu? Ya, karena dia menolong tanpa melihat, dia menolong tanpa pilih-pilih. Maksudnya tidak melihat dia siapa, dia kaya, dia miskin, dia semuanya tolong. Itu namanya pengamalan sila kelima, karena bersikap adil untuk semua orang ya. Berjiwa sosial juga, ini juga selain bersikap adil, membantu dalam proses penimbangan posyandu juga termasuk pengamalan sila kelima ya, karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian juga ini ada Udina sedang menolong kakek nenek yang menyeberang, juga termasuk pengamalan sila kelima. Terima kasih. Hari ini pertemuannya cukup cepat ya, dan tidak ada penugasan yang Bu Guru sampaikan ke kalian. Bu Sarah cuma berpesan pada kalian, pekan-pekan ini adalah pekan-pekan terakhir tema 1. Silakan kalian pelajari materi-materi tema 1, insya Allah di pekan ini kita akan mengadakan evaluasi atau ulangan berkaitan dengan tema 1. Nanti jadwalnya dan materinya Bu Sarah akan share di grup ya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan ibadah.
Tetap jaga kebersihan juga, jangan lupa pakai masker kalau melakukan apa-apa. Kalau kita keluar rumah, kita harus pakai masker. Demikian ya pertemuan dari Bu Guru. Bila ada salah-salah kata, Bu Sara minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.